ada sekitar 1,45 juta sarjana teknik ya. Tapi yang sudah benar-benar insinyur sesuai undang-undang itu kan belum ada 30 atau 40 ribu ya. Yang menjadi anggota PII baru 107 ribu, masih sedikit sekali. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa sih keuntungan menjadi anggota PII? Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Salam Elektro, semangat pagi! Pagi. Perkenalkan, saya adalah Dr. Ana dari BKE PII yang menjadi host saat ini. Lalu di depan kita ada narasumber kompeten dari PII yang merupakan Sekretaris Majelis Uji Kompetensi Badan Kejuruan Elektro dan Ketua PII Cabang Jakarta Selatan. Terima kasih Bu Ana. Ya, karena tema kita tentang insinyur, jadi kalau kita ingat dulu ya, terutama pada era baby boomer yang lahir tahun 1946 sampai 1964 dan sebagian Gen X yang lahir di tahun 1965 sampai 1980, itu berarti ketika mengambil S1 kira-kira di tahun 1990 sampai 2000 ya. Nah, itu gelar insinyur itu diberikan sebagai gelar akademik S1. Tapi sekarang sudah berubah karena adanya keputusan Kemendikbud nomor 36 tahun 1993. Itu dasarnya dulu karena adanya standar internasional pendidikan tinggi dari bachelor ke master lalu ke doktor. Lalu pertanyaannya adalah mengapa masih perlu gelar insinyur padahal sudah ada gelar sarjana teknik? Baik, pertanyaan menarik nih dan tema menarik untuk acara podcast ini ya mengenai undang-undang keinsinyuran. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Ana ya, jadi saya harus sampaikan dulu mengenai Persatuan Insinyur Indonesia sendiri, karena Persatuan Insinyur Indonesia PII yang memperjuangkan adanya undang-undang keinsinyuran, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2014. Nah, PII sendiri itu sudah ada program sertifikasi insinyur profesional, yaitu tahun 97 Bu. Nah, dari tahun 97. Nah, kemudian tahun 2000 sertifikasi insinyur profesional PII itu mendapat pengakuan ya dari ASEAN Eng, APEC Eng. Nah, syarat pengakuan itu adalah lulus dari profesi dulu. Sementara tadi Bu Ana sampaikan ya, program profesi itu baru mulai tahun 2017 setelah ada undang-undang keinsinyuran. Jadi dulu PII, mohon maaf ini, sedikit mengakali ya. Di kartu tanda anggota PII itu diberikan sebutan insinyur supaya yang mempunyai sertifikat insinyur profesional yang tingkatan madya sama utama itu tetap mendapat pengakuan dari APEC Eng dan ASEAN Eng. Nah, kalau sekarang itu kan sudah ada namanya program studi, program profesi insinyur di perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar profesi insinyur sendiri. Seperti Bu Ana kan sudah ikut
Dan saya alhamdulillah juga sudah ikut. Nah, kenapa masih dibutuhkan? Karena itu tadi Bu, menjadi standar internasional. Persyaratan untuk ASEAN Eng, APEC Eng itu adalah lulus profesi dulu. Jadi dulu tahun 97 sampai 2017 itu sekitar berapa tahun Bu ya itu? 30 tahun ya. Itu PII memberikan sebutan insinyur di kartu tanda anggota. Padahal itu sebenarnya masih semuanya mempunyai gelar akademik. Yang Bu Ana sampaikan dulu yang kurikulumnya masih di atas 168 ya. Itu kan dulu ada yang di ijazahnya itu sebutannya insinyur, tapi mayoritas masih sarjana teknik sebenarnya. Karena itu memang benar-benar masih gelar akademik gitu Bu. Oke, menarik sekali. Jadi kalau sederhananya sebenarnya ada dua ya. Kalau ST itu lebih ke gelar akademik, sedangkan insinyur itu lebih ke gelar profesi ya. Iya. Iya. Lalu tadi Bapak mengatakan bahwa ada sertifikasi internasional. Sebenarnya apa saja sertifikasi internasional yang mensyaratkan adanya STRI ini? Menarik ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa dulu PII dari tahun 97 ya baru mengeluarkan sertifikasi insinyur profesional. Padahal PII sebenarnya berdiri kan tahun 52, tepatnya 23 Mei ya. Awalnya masih menjadi organisasi semacam perkumpulan ya, belum profesi. Baru setelah mengeluarkan insinyur profesional tahun 97 itu benar-benar PII sebagai organisasi profesi. Nah, ini saya sedikit cerita latar belakang PII mengeluarkan sertifikat insinyur profesional. Itu waktu kepengurusannya ketumnya Pak dimulai ya, Pak almarhum Arifin Panigoro, beliau insinyur elektro juga. Nah, dulu PII dibantu oleh Australia. Kenapa Australia punya kepentingan ya mendorong PII untuk mengeluarkan professional engineer atau sertifikat insinyur profesional itu? Karena profesi insinyur sendiri di Australia itu kalah dengan profesi lain. Jadi kalau di sana yang ekonomi sudah maju ya, kelas ekonomi tinggi itu justru yang dibutuhkan banyak itu adalah lawyer ya, pengacara atau dokter. Karena masing-masing individu yang rumah tangga kelas atas itu kan punya dokter pribadi, lawyer pribadi. Sementara insinyur itu kan kurang diminati ya di Australia. Itu mendorong PII untuk mengeluarkan sertifikat insinyur profesional supaya kekurangan di Australia itu bisa diisi engineer-engineer dari Indonesia. Dan itu kenyataannya sudah berjalan ya, artinya banyak engineer kita yang sudah sertifikat insinyur profesional dan mengambil sertifikasi internasional tadi Bu, yang ASEAN Eng, APEC Eng. Kalau ASEAN Eng itu kan adalah kesepakatan antar organisasi insinyur ASEAN AVEO. Nah, berlaku di negara ASEAN dan persemakmuran Inggris termasuk Australia dan lain-lain. Nah, kalau APEC Eng itu berlaku di Asia Tenggara. Nah, untuk mendapatkan ASEAN Eng itu sebenarnya tinggal registrasi ya, karena sudah saat ujinya saat dapat IPM. Sama juga yang APEC Eng, saat ujinya udah dapat IPM atau IPU. Namun PII sekarang itu proses APEC Eng-nya sendiri akan dilakukan uji lagi. Nah, ini yang menurut saya agak merepotkan anggota kita gitu Bu. Oke, baik. APEC itu berarti Asia Pacific Economic Countries ya? Iya. Yeah. Berarti berlaku di Asia Pasifik. Saya dengar juga ada ASEAN Chartered Professional Engineer atau ACPE dan Chartered Professional Engineer CPEng Australia. Kalau itu seperti apa Pak? Nah, kalau ACPE, ASEAN Chartered Professional Engineer itu kan kesepakatan antar negara ASEAN ya, dalam masyarakat ekonomi ASEAN dulu. Jadi ACPE itu dikeluarkan oleh ada kalau di Indonesia namanya Indonesian Monetary Committee.
Nah itu pengeluaran untuk sertifikat ACPE itu setahun 3 kali, ya itu syaratnya sama ya. Bisa minimal IPM atau kalau sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi harus mempunyai SKK, sertifikat keahlian kerja yang tingkat madya. Nah itu tidak ada uji lagi Bu, hanya asesmen dokumen. Nah itu berlaku di negara-negara ASEAN untuk ACPE. Nah kalau Australia yang Associate Charter Engineer Australia itu sama sebenarnya, cuma prosesnya memang langsung ke IOS ya, Engineer Australia langsung. Itu syaratnya minimal IPM. Banyak anggota PI sudah mendapatkan itu. Tapi sebenarnya kalau itu tadi Australia itu sudah menerima Bu ASEAN Eng ya. Nah itu ada dulu pernah ya anggota Badan Kejuaraan Elektro juga. Jadi kerja di Australia tapi tidak mempunyai sertifikat profesional engineer ya. Yang IPM tadi di sana gajinya beda 7%. Nah, dulu diarahkan oleh manajernya. Kenapa Anda nggak ngurus dulu? Nah, setelah nanya sekretariat IAOS, ya itu ternyata harus 1 tahun prosesnya. Nah, disarankan, you kan dari Indonesia. Nah, sebaiknya ngurus dulu di Indonesia. Nah, setelah mereka dapat IPM, itu alhamdulillah sudah disetarakan, Bu. Tapi sayangnya, Bu, saya sebagai orang PII, ya Ibu pengurus PII juga. Jadi mereka sudah dapat manfaat dari IPM-nya, tapi mohon maaf ini, iuran anggotanya nggak pernah diperpanjang gitu loh. Nah ini yang harusnya menjadi perhatian kita semua ya. Gitu. Makasih. Oke, nah berarti kalau insinyur itu adalah gelar profesi, berarti itu juga merupakan tanda bahwa seseorang sudah teruji dalam praktek, punya pengalaman nyata, memegang etika dan sanggup memikul tanggung jawab teknis yang berdampak pada keselamatan publik. Tapi tadi saya dengar ada istilah insinyur dan insinyur profesional. Itu bedanya apa ya Pak? Apakah itu sama sebenarnya atau berbeda? Nah, ini Bu, mohon maaf ini kalau di negara kita itu sepertinya prosesnya agak panjang ya. Beda sama di Malaysia. Malaysia itu disebut engineer itu ya tadi Bu, setara IPM atau setara yang punya ASEAN Eng. Itu insinyur. Nah, kalau kita kan ininya kan ada mulai dari ST, gelar akademik ya, ST, Sarjana Terapan Teknik yang D4, kemudian ada Sarjana Sains ya. Baru setelah itu ikut program profesi insinyur. Itu juga ada dua kelas ya yang bisa diikutin. Kalau yang fresh graduate itu 2 semester atau 1 tahun, tapi yang pengalaman di atas 2 tahun itu bisa ikut yang RPL yang 1 semester gitu kan. Nah setelah itu baru yang pengalaman di atas 3 tahun itu baru mengajukan ke proses sertifikat insinyur profesional. Kalau di Undang-Undang Insinyuran disebut sertifikat kompetensi insinyur. Nah kalau insinyur yang program profesi insinyur itu kan sebenarnya sertifikat insinyur ya. Nah untuk itu pengurus PII menambahkan untuk yang sertifikat kompetensi insinyur, membedakannya ditambahin profesional, jadi SKIP. Setelah itu baru bisa mengajukan surat tanda registrasi insinyur. Nah ini prosesnya berjenjang Bu ya. Ada ST, program profesi, terus sertifikat kompetensi insinyur profesional, baru STRI, ada 4 ini. 4 jenjang. Oke. Nah, kalau insinyur profesional sendiri kan berjenjang juga ya. Ada ya, yang IPE kualifikasinya ya. Pertama, lalu ada yang IPM Madya, lalu ada yang IPU utama. Itu bedanya apa? Nah, bedanya memang dari sisi satu ya, persyaratan pengalaman kerjanya setelah ST. Kalau IPP yang tingkatan pertama tadi itu minimal 3 tahun. Makanya tadi saya sampaikan yang lulus program profesi insinyur tapi pengalamannya belum 3 tahun itu belum bisa proses mendapatkan IPP. Jadi nunggu 3 tahun dulu. Kedua, yang insinyur profesional madya itu pengalamannya
8 tahun ya setelah ST. Kalau utama itu setelah ST 16 tahun. Nah, saat proses awal Bu, itu bukan berarti misalkan Ibu sudah senior, dapat IPP dulu baru nanti meningkat menjadi IPM, tidak. Jadi saat proses awal itu kalau memang memenuhi langsung madya ya langsung madya, atau utama langsung utama. Jadi tidak ngambil pratama dulu baru madya utama. Masing-masing berlaku 5 tahun. Nah, untuk proses sendiri, misalkan Bu Ana kemarin kan dapat madya, tapi belum 5 tahun, belum habis madyanya sudah bisa peningkatan ke IPU. Syaratnya adalah 16 tahun pengalamannya dulu. Nah, kemudian yang kedua mengenai tanggung jawab. Jadi kalau pratama itu melakukan praktek insinyuran masih dibimbing oleh yang madya ya. Tapi madya sudah bisa melakukan secara mandiri. Kemudian yang utama, nah ini harus membimbing yang pratama dan madya tadi. Nah, banyak anggota kita Bu itu mengejar ke utama. Padahal kalau kita lihat persyaratan untuk CPD atau pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ya sebagai syarat untuk perpanjangan yang sertifikat tadi. Kalau utama itu tugasnya agak berat karena harus banyak memberikan ya, membimbing gitu. Kalau madya ya itu tidak sebesar skornya itu. Kalau yang utama itu syarat PKB-nya bisa 70 per tahun gitu Bu. Oke, lalu siapa aja sih yang bisa menjadi anggota PII dan lewat jalur apa? Saya dengar itu ada anggota muda, biasa, asing, dan kehormatan. Itu apa bedanya? Nah, ini ada riwayat juga. Kenapa ada pengelompokan jenis keanggotaan ya Bu ya. Kalau dulu ADART dulu ya, itu yang bisa menjadi anggota PII kan insinyur atau yang sudah punya SKIP. Nah, makanya dulu banyak yang sudah ikut pelatihan tapi tidak bisa menjadi anggota. Nah, dulu akhirnya diadakan perubahan ADART ya. Itu bagi yang lulus sarjana teknik atau sarjana terapan teknik atau sarjana sains. Kalau sarjana sains dan pendidikan teknik itu ditambahin syarat penyetaraan sarjana teknik. Itu bisa menjadi anggota PII, namanya anggota muda. Oh, nah, jadi tidak nanti harus. Kalau setelah selesai dia SKIP-nya itu otomatis berubah menjadi anggota biasa, tulisan muda hilang. Atau yang insinyur masuk itu menjadi anggota biasa. Okay. Nah. Jadi maksudnya tidak harus dia dari fakultas teknik ya, S1 dari fakultas teknik, tapi juga bisa dari fakultas MIPA, juga bisa D4 gitu dari Politeknik. Betul Bu. Karena itu dulu ada kriteria itu dalam rangka untuk bagaimana ya Indonesia itu memperbanyak yang insinyur. Karena kalau hanya sarjana bisnya hanya sarjana teknik, itu banyak juga Bu sarjana teknik yang mohon maaf ini keluar dari jalur pendidikan saat praktek insinyuran. Karena memang penghargaan di bidang non teknik itu lebih menarik. Jadi contohnya pernah itu Pak Bu ada survei dulu ya tahun 2017 itu. Jadi kalau sarjana teknik sudah S2 teknik kerja di perusahaan teknik itu gajinya kalah Bu sama sarjana non teknik yang kerja di perusahaan non teknik. Misalkan sarjana ekonomi kerja di leasing, kerja di asuransi itu take home pay-nya lebih tinggi. Makanya undang-undang keinsinyuran itu mengatur menerima yang tidak sarjana teknik murni, tapi juga tadi dari sarjana terapan teknik D4 bisa, sarjana sains bisa, sarjana pendidikan teknik bisa. Oke. Tapi dengan syarat tadi kalau sains sama pendidikan teknik harus ada penyetaraan sebagai sarjana teknik dari universitasnya. Oke, baik. Tadi baru anggota muda, anggota biasa. Bagaimana dengan anggota asing dan kehormatan? Nah, kalau anggota asing, insinyur asing itu memang bisa diterima juga menjadi anggota PII. Tadi memang ijazahnya memang engineering ya, teknik ya.
Kemudian iurannya juga beda Bu, iurannya itu $100 ya. Kalau kita yang anggota WNI itu kan hanya 300.000 per tahun. Ya, kalau yang insinyur asing itu juga $100. Nah, kalau anggota kehormatan itu adalah sebenarnya ya itu penghargaan ya kepada individu-individu yang punya perhatian terhadap insinyur. Tapi kalau anggota kehormatan itu kalau dia bukan sarjana teknik, dia tidak bisa disertifikasi ya Bu ya, tidak bisa mendapatkan STRI. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa sih keuntungan menjadi anggota PII? Nah, ini pertanyaan menarik Bu. Saya selama di PII itu sering banget ditanya itu apa manfaat saya setiap tahun saya keluar 300.000 gitu kan. Nah, kalau saat ini Bu, saya sedikit bisa memberi jawaban ya, karena sebagian proyek itu sudah disyaratkan untuk mempunyai STRI. Nah kan tadi kan alurnya untuk dapat STRI kan lulus uji kompetensi. Nah bisa lulus uji kompetensi harus mendaftar dulu menjadi anggota PII tadi kan. Karena semua proses di PII itu sudah digital disimponi gitu loh. Nah ada beberapa proyek itu yang sudah mensyaratkan. Contohnya terakhir kemarin di ESDM proyek Migas, yaitu disyaratkan sudah ada STRI Madya. Kemudian di PGN, di PT PLN, di unit induk transmisi untuk proyek-proyek ya Garduindo, SKTT, kemudian Sutet, itu sudah disyaratkan punyai SKIP dan STRI Madya. Ada juga kemarin di Pupuk Kaltim itu disyaratkan itu minimal STRI Madya. Nah, di kita Bu ya, kalau sertifikat itu kalau tidak ada manfaat tadi untuk mencari pekerjaan ya. Nah, itu memang daya tariknya memang kurang. Tapi sebenarnya Bu, kalau kita lihat akhir-akhir ini memang banyak ya anggota kita yang setelah dapat IPM atau IPU itu register ke ASEAN Eng. Itu manfaat juga bagi dosen ya di perguruan tinggi. Ternyata kalau yang sudah punya sertifikat insinyur internasional tadi itu menambah untuk akreditasinya, akreditasi perguruan tingginya. Nah, di satu sisi banyak juga Bu yang setelah gelarnya seperti Bu Ana kan, Doktor Insinyur Ana itu ada IPU, ASEAN Eng, APEng. Ya, untung Ibu jadi ASN, coba jadi konsultan Bu. Nama dengan gelar banyak itu pekerjaan akan lebih pemberi kerja akan lebih percaya ya, gitu. Nah, terakhir kemarin kami ya bersama PII wilayah DKI ketemu dengan asisten pembangunan dan lingkungan hidup ya, Pemda DKI. Nah, saya sampaikan, Pak, apa nggak bisa ya Pak ke depan itu PBG ya, yang IMB ya Bu ya, persetujuan bangunan gedung itu disyaratkan untuk konsultan perencananya, desain gambarnya itu harus pemegang STRI. Nah itu tertarik, itu akan ditindaklanjuti. Nah kalau ini Bu, di DKI itu ada manfaat STRI, saya rasa secara nasional mungkin juga akan menambah gaungnya lah. Jadi nanti ke depan tidak lagi ada pertanyaan, apa manfaat menjadi anggota PII? Gitu Bu. Oke, jadi dengan memperoleh STRI ini merupakan bukti kompetensi dan legalitas dalam melakukan praktek keinsinyuran sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat atau klien ya. Bisa disimpulkan demikian. Juga bisa mendapatkan kesempatan akses ke berbagai program pengembangan profesional dan sertifikasi seperti tadi disebutkan bisa ke APEC, ASEAN, dan lain sebagainya, baik nasional maupun internasional untuk mendukung kompetensi insinyur secara berkelanjutan. Tapi gini Bu, yang lebih penting adalah pemenuhan terhadap undang-undang keinsinyuran ya. Jadi di pasal 10 undang-undang keinsinyuran disebutkan bahwa insinyur yang berpraktek keinsinyuran harus mempunyai surat tanda registrasi insinyur. Tadi disebut insinyur. Insinyur itu adalah orang yang sudah mengikuti program profesi insinyur. Nah, kalau ST punya IPM, punya STRI berpraktek, itu melanggar undang-undang keinsinyuran. Jadi ancamannya pidana Bu. Ada sanksinya ya? Sanksi.
bukan insinyur ngaku insinyur, itu sanksinya pidana. Tapi kalau saya mau berpraktek, saya nggak punya STRI, sanksinya hanya administrasi. Mungkin nggak bisa ikut tender tadi gitu. Nah ini menarik Bu, menariknya makanya sekarang banyak program profesi insinyur ya yang mulai bertambah mahasiswa-mahasiswanya, karena memang sudah ada Bu di lapangan itu proyek yang ada kegagalan teknis, aparat penegak hukum masuk, dilihat, oh dia SKK punya, SBU-nya memenuhi misalkan badan usahanya, tapi ternyata seorang tenaga ahli tadi, engineer-nya tadi tidak punya STRI dan juga belum insinyur. Kalau belum insinyur pidana ancamannya. Dan itu ya mohon maaf ini supaya memang harus sering dilakukan sosialisasi kepada sarjana teknik di Indonesia dan anggota PII bahwa kalau Anda belum insinyur, berpraktek keinsinyuran, itu ancamannya pidana. Mungkin dokter juga sama Bu. Nah, kalau dokter kan belum punya STRD, mengaku dokter juga ancamannya pidana gitu. Oke, lebih lanjut saya ingin tahu apakah ada keuntungan menjadi anggota PII dengan berkesempatan memperoleh akses layanan advokasi ya untuk membantu anggota yang membutuhkan konsultasi atau bantuan hukum terkait praktik keinsinyuran. Nah, ini menarik Bu, pertanyaan menarik ya. Cuma saya harus cerita regulasinya dulu ya Bu. Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014 itu pada tahun 2014 terbit. Di Undang-Undang Insinyuran sudah dijelaskan bahwa paling lama 1 tahun Dewan Insinyur Indonesia harus terbentuk. Paling lama 2 tahun PP Undang-Undang harus terbentuk. PP Undang-Undang sudah dibentuk ya Bu ya, PP 25 tahun 2019, selisih 5 tahun. Tapi sampai sekarang Dewan Insinyur belum terbentuk. Padahal Dewan Insinyur itu nanti yang akan menetapkan standar keinsinyuran bersama kementerian terkait. Contohnya Ibu di Komdigi, telekomunikasi, mengatur regulasi telekomunikasi. Nanti kalau ada Dewan Insinyur ya dianggap engineer telekomunikasi melanggar standar dan enggak, itu kan harus ada standar ditetapkan dulu. Tapi sampai sekarang belum ditetapkan. Nah, menarik tadi mengenai perlindungan ya terhadap profesi insinyur. Maka sebenarnya adanya undang-undang keinsinyuran tadi di samping perlindungan juga nanti saya jelaskan juga ya. Itu dianggap nanti anggota yang mendapat perlindungan itu kalau gini Bu ya. Sudah insinyur, sudah punya STRI, dia berpraktek menjalankan standar keinsinyuran tadi. Nah, yang sudah disahkan nanti oleh Dewan Insinyur bersama regulator kementerian terkait. Nah, tapi terus mungkin proyeknya ada kegagalan teknis. Nah, ini tidak bisa langsung aparat penegak hukum masuk. Ini nanti PII membentuk sesuai undang-undang, membentuk majelis kehormatan etik. Nanti dicek. Oh, Anda misalkan masang instalasi kabel ya, standarnya harusnya misalkan 3 kali 2,5. Nah, sudah dipasang sesuai itu kok menyebabkan kebakaran. Nah, dia nggak kena pidana Bu. Tapi kalau tadi standarnya harusnya 3 kali 2,5 dia pasang 3 kali 1,5 kebakaran, dia kena pidana. Nah, selama ini kan banyak Bu teman-teman kita itu mohon maaf itu jadi ATM ya di lapangan karena tadi undang-undang ini belum dijalankan secara penuh. Padahal kalau dijalankan secara penuh seperti profesi dokter ya Bu ya, sudah di medsos mana-mana dicap malpraktek. Tapi kan nanti majelis kehormatan etiknya kedokteran kan akan cek dulu. Benar enggak ini seorang dokter ini menjalankan praktek melanggar standar kedokteran. Nah, mereka selalu mempunyai logbook. Walaupun tulisannya mohon maaf ya kita nggak bisa baca ya kalau catatan. Tapi selalu ada. Nah, di sini mudah-mudahan nanti nggak berapa lama itu tadi Bu model perlindungannya itu bisa diwujudkan gitu. Jadi anggota PII yang berpraktek ya merasa nyaman gitu. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak. Oh iya, di sini kita kedatangan tamu istimewa yaitu dari Ikatan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mereka akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Siap Bu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu nih Pak. Kira-kira kalau definisi dari insinyur tuh sebenarnya apa Pak?
insinyur sendiri kalau sesuai undang-undang keinsinyuran ya, itu adalah seseorang yang sudah mengikuti program profesi insinyur. Tapi sebelum ada program profesi insinyur sendiri itu disebut insinyur itu kalau melakukan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah. Jadi kalau sebagai sarjana teknik ya, kalau dia hanya sebagai pedagang aja tidak meningkatkan nilai tambah ya melalui inovasi, itu menurut saya tidak disebut insinyur gitu loh. Tapi kan inovasi tadi itu di berbagai macam ya, karena bidang keinsinyuran itu kan ada di pendidikan pelatihan ya, ada penelitian, ada konsultansi, konstruksi sesuai undang-undang keinsinyuran. Jadi nggak usah khawatir ya, misalkan nanti sebagai engineer yang di penelitian ya, oh saya nggak insinyur, padahal itu insinyur. Penelitian juga meningkatkan nilai tambah. Ya kalau sesuai undang-undang tadi disebut insinyur itu kalau sudah ikut program profesi insinyur. Di UI kan juga ada ya, di UGM malah ada 3 itu. Nah itu kalau sudah ikut, jadi saya sarankan Mas Eko nanti kalau pengen ya kuliah di teknik sudah seleksi masuk susah ya, kemudian kuliah juga susah gitu loh. Jangan sampai nanti Anda sarjana teknik gak berprofesi di keinsinyuran gitu loh. Jadi ikut langsung program profesi insinyur dan nanti juga melengkapi ya sesuai standar keinsinyuran di undang-undang keinsinyuran. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana sebenarnya peran PII terkait insinyur-insinyur yang ada di Indonesia Pak. Nah ini menarik ini ya. Sebenarnya PII berdiri tahun 52 itu dulu kan juga amanat ya dari Presiden Soekarno ya. Didirikan oleh Pak Ruseno ya di Bandung ya. Nah itu memang dalam rangka sebenarnya tadi bagaimana supaya PII ini ya tidak hanya sebagai perkumpulan yang untuk main golop atau apa, tapi juga bagaimana PII bisa satu, paling enggak agar insinyur tadi juga mendapatkan pengembangan ya kompetensinya itu melalui kegiatan di PII namanya pengembangan keprofesional berkelanjutan CPD. Nah, terus tahun 97 PII ada program sertifikasi insinyur profesional tadi udah sampaikan. Tapi undang-undang PII memperjuangkan undang-undang lebih dari 10 tahun. Nah, itu baru tahun 2014. Nah, sesuai undang-undang kewajiban PII satu ya. Mengakreditasi himpunan keahlian keinsinyuran. Jadi nanti proses sertifikasi itu tidak hanya oleh badan kejuruan. Sekarang sesuai ADART kemarin itu dirubah menjadi badan keahlian. Nah, kemudian yang kedua melakukan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur. Nah, yang disebut jelas di undang-undang itu adalah penerbit surat tanda registrasi insinyur itu adalah PII. Nah, STRI. Jadi kalau kita lihat tadi satu ya pengembangan keinsinyuran, kompetensi insinyur ya itu melalui PKB tadi. Kemudian uji kompetensi di badan keahlian. Kemudian penerbit STRI sendiri. Nah, STRI itu kan tadi sampaikan Bu Ana itu berlaku untuk engineer dalam negeri dan engineer asing. Jadi engineer asing praktek ke sini itu juga harus mempunyai STRI. Nah sayangnya memang Bu, Mas Iko ya, banyak regulator itu yang belum mewajibkan. Harusnya ini sinkron dengan undang-undang ketenagakerjaan. Jadi biar insinyur asing nggak masuk melalui bandara yang ilegal tadi gitu loh. Ini harus segera untuk keperpihakan terhadap insinyur dalam negeri. Oke Pak, penjelasannya dapat dipahami. Terima kasih ya Pak. Siap Mas Eko. Izin Pak, mendengar jawaban Bapak yang tadi itu, saya juga jadi ikut penasaran nih. Kira-kira kita nih sebagai mahasiswa itu harus melakukan apa saja sih untuk mempersiapkan diri kita ini untuk menjadi insinyur ke depannya di Indonesia ini? Boleh dijawab.
Nah ini supaya ya tadi saya sampaikan ya, pertanyaan Mas Eko juga bahwa masuk teknik susah, kuliahnya susah. Jangan Anda nanti keluar dari jalur prakteknya. Gitu. Jadi istilahnya murtad, jangan ya. Nah tentunya untuk bisa praktek insinyuran tadi kan yang perlu disiapkan ya, di samping ya kalau untuk mata kuliah akademik itu kan urusan jurusan ya, prodinya. Tapi Anda juga nanti setelah dapat gelar ST supaya calon mertua ya manggilnya insinyur gitu ya, ikut program profesi insinyur gitu loh. Karena kan bangga menjadi insinyur kan. Nah setelah itu tadi harus memenuhi undang-undang juga nanti bagaimana mendapatkan STRI. Untuk proses STRI tadi kan menjadi anggota PI dulu, uji kompetensi, kemudian setelah dapat sertifikat kompetensi insinyur profesional baru mendapat STRI. Nah, saya berharap ya kalau Anda jangan nanti ini manfaatnya apa, jangan dulu. Profesi itu karena ada regulasi, itu tanggung jawab pribadi, tolong disiapkan supaya nanti Anda masuk ke dunia kerja itu memang udah siap. Ya, udah siap ya. Artinya ada beberapa perusahaan itu yang saat rekrutmen itu lebih senang kalau yang perusahaan asing, nanti lebih senang yang sudah punya STRI. Karena nanti tidak melanggar regulasi undang-undang keinsinyuran itu. Oh, jadi begitu ya Pak. Oke, makasih ya Pak jawabannya. Kalau begitu saya mau nanya sekali lagi, untuk kita sebagai dari teknik elektro ini, kira-kira prospek apa sih yang bisa kita harapkan dari insinyur di Indonesia ke depannya ini? Nah ini menarik juga kalau kita lihat ya bahwa teknik elektro itu kan ada istilah arus lemah, arus kuat. Nah masnya itu di arus mana dulu? Jangan arus ngalor ngidul ya. Jadi kalau arus kuat ya itu memang banyak juga pekerjaan. Contohnya tadi saya sampaikan ya, untuk di proyek-proyek PLN itu yang unit induk transmisi itu kan rata-rata engineer diminta elektro arus kuat ya. Itu sudah punya STRI. Kemudian kalau arus lemah itu kan telekomunikasi, instrumentasi juga banyak. Tadi di sektor migas tadi itu diminta malah yang ahli telekomunikasi, instrumentasi gitu. Jadi intinya kan pasarnya sebenarnya luas ya. Karena Indonesia ini kan ada sekitar 1,45 juta sarjana teknik ya. Tapi yang sudah benar-benar insinyur sesuai undang-undang itu kan belum ada 30 atau 40 ribu ya. Yang menjadi anggota PI baru 107 ribu. Masih sedikit sekali. Nah kenapa sedikit ya, tadi saya sampaikan banyak yang udah kuliah teknik tapi lebih baik di profesi di tempat lain karena memberikan pengharapan yang lebih baik. Nah ini yang harus kita perjuangkan ya, supaya profesi insinyur itu benar-benar dengan adanya undang-undang keinsinyuran itu ya bisa memberikan penghargaan terhadap profesi itu sendiri. Oke Pak, terima kasih ya jawabannya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan ini generasi Gen Z ini ya Bu ya bisa memperkuat ya profesi insinyur elektro terutama kan gitu. Itu Bu Ana. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan yang menarik juga untuk kontribusi teman-teman dari IME FTUI. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dan diskusi interaktif dengan IME, sekarang kita ada tamu lainnya yang juga tidak kalah istimewanya, yaitu Ketua Impastek. Impastek itu adalah Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi di situ ada S2, S3, dan vokasi. Silahkan untuk memberikan pertanyaannya. Hai, perkenalkan nama saya Adin. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana Teknik Industri 2024. Dan kebetulan saya sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Teknik UI 2025, bisa disebut sebagai Impastek UI, yang beranggotakan S2, S3, dan profesi di Fakultas Teknik. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk menanyakan tentang keinsinyuran, kebetulan bersama dengan Badan Kejuruan Teknik Elektro. Mungkin saya ada pertanyaan sih seputar bagi S2, S3 dan profesi ini kan tidak semua orang mengerti dan tahu tentang apa itu keinsinyuran itu kan. Insinyur ini ngapain itu kan. Dan apa yang kita harus lakukan yang membuat kita tuh, oh ternyata ini penting loh gitu kan. Bagi teman-teman S2, S3 untuk jenjang lanjutan. Kira-kira seperti itu sih pertanyaannya.
Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik ya. Ya perlu saya sampaikan dulu apa yang dimaksud keinsinyuran dulu ya. Jadi kalau keinsinyuran itu kan sesuai Undang-Undang 11 tahun 2014 adalah kegiatan teknik ya yang menerapkan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan ya dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah ya dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini ada bencana itu kan itu bisa jadi ada kaitannya dengan kegiatan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Jadi menarik ya tadi S1, S2, S3 dan juga vokasi ya atau profesi. Nah kalau S1, S2, S3 itu kan memang pendidikan akademik ya. Termasuk vokasi itu kan juga akademik ya, yang D4 ya. Nah kalau yang profesi keinsinyuran itu kan dibuka atau mulai tahun 2017 setelah ada undang-undang keinsinyuran. Jadi seseorang kalau ingin bergelar profesi insinyur itu harus mengikuti program profesi insinyur. Nah kemudian kalau mengenai S2, S3 itu juga kalau nanti diproses mendapatkan STRI atau uji kompetensi mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur profesional itu tidak menjadi persyaratan ya, artinya kadang itu ada yang salah persepsi, saya udah S3 saya harus dapat utama, nah saya S2 harus dapat madya. Ya justru kalau untuk nanti uji kompetensi itu persyaratan yang paling penting adalah bagaimana pemenuhan terhadap pengalaman-pengalamannya, yaitu diisikan kalau di PI itu melalui formulir aplikasi insinyur profesional atau FAIP tadi. Nah ini pentingnya nanti kalau mau mendapatkan STRI ya. Untuk memenuhi undang-undang keinsinyuran kan ujungnya tadi untuk dapat STRI. Tadi harus bagaimana menyusun dokumen ya untuk uji kompetensinya itu lebih lengkap gitu. Gitu Bu Ana. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan berikutnya? Mungkin kira-kira apa yang sekiranya biar informasi mengenai keinsinyuran ini bisa sampai ke teman-teman di S2, S3 dan profesi, karena saya rasa info ini belum sampai kayak itu. Jarang orang yang mengetahui tentang keinsinyuran kayak itu. Terima kasih. Makasih nih. Ini ada kaitan dengan diadakan podcast hari ini adalah dalam rangka untuk bagaimana ya itu menjadi sarana untuk mensosialisasikan, menginformasikan bahwa ada undang-undang keinsinyuran. Karena profesi lain juga ada undang-undangnya kan. Nah kalau undang-undang keinsinyuran itu harusnya lebih penting ya. Karena ini menyangkut kemandirian dan kemajuan teknologi ya. Di Indonesia ini tentunya harus benar-benar keinsinyuran ini bisa terinformasi ke teman-teman tadi di S2, S3 gitu loh. Padahal sebenarnya kalau secara jenjang ya Bu Ana ya, yang udah ambil S2, S3 itu kan sudah program profesi insinyur itu lebih awal sebenarnya. Tapi kan tadi S2, S3 kan akademik Pak. Kalau profesi itu kan jadi masnya bisa sekaligus bisa ambil lagi itu program profesi insinyur kalau ingin mendapatkan gelar insinyur dan memenuhi undang-undang keinsinyuran. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau berpraktek keinsinyuran tapi belum program profesi insinyur, belum insinyur ya masih sarjana teknik, itu ancamannya pidana. Nah, gitu. Itu Mbak Ana. Oke, baik. Saya juga ingin menambahkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2025 telah diresmikan BKFII Engineer Hub di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi teman-teman S1, S2, S3 yang ada di FTUI bisa join. Dan pola yang sama juga diharapkan juga bisa ada di kampus-kampus lain sehingga bisa mempercepat pengenalan akan keinsinyuran ini. Terima kasih.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam elektro. Salam. Selamat pagi. Pagi, Bu.